Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Permata Amalasari dengan NIM 2100218. Di sini saya akan mempresentasikan terkait proposal yang telah saya siapkan, yaitu proposal bisnis bidang industri kreatif bidang pendidikan. Yang mana ini merupakan tugas dari mata kuliah industri kreatif bidang pendidikan, yang mana dosen pengampu yaitu Bapak Yulianto Santoso, SPD MPD. Pada kali ini saya akan mempresentasikan mengenai proposal bisnis saya, yaitu konten video animasi edukatif berbasis AI untuk anak-anak di platform digital. Langsung saja saya masuk kepada latar belakang. Di era digital saat ini, teknologi memiliki peran penting dalam mendukung proses belajar mengajar, terutama bagi anak-anak usia sekolah. Generasi muda kini lebih akrab dengan perangkat digital dan platform media sosial dibandingkan dengan media konvensional, seperti buku cetak atau televisi. Akses mudah terhadap informasi melalui internet membuka peluang besar untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan edukasi yang lebih menarik dan interaktif. Salah satu bentuk konten edukatif yang semakin digemari adalah video animasi yang bersifat mendidik dan menghibur. Nah, anak-anak usia 12 tahun yang berada pada tahap perkembangan kognitif kritis memerlukan metode pembelajaran yang efektif namun tetap menyenangkan. Seringkali metode pengajaran konvensional kurang mampu menarik minat belajar mereka, sehingga dibutuhkan pendekatan yang lebih inovatif. Video animasi dapat menjadi solusi ideal untuk menjelaskan konsep-konsep pengetahuan umum yang kompleks seperti proses alam, fenomena sains, dan geografi dalam format yang mudah dipahami. Selain itu, visualisasi yang menarik dapat membuat mereka lebih tertarik untuk belajar sehingga materi lebih mudah diingat. Platform YouTube dan TikTok sebagai media sosial yang populer di kalangan anak-anak dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan konten-konten edukatif ini. Video berdurasi pendek namun informatif memiliki potensi besar untuk menarik perhatian sekaligus memberikan dampak edukatif yang positif. Dengan menggunakan teknologi canggih seperti AI, Elephant Labs untuk pengisian suara dan Adobe Express untuk pembuatan animasi, pembuatan video dapat dilakukan secara efektif, menghasilkan konten berkualitas yang tidak hanya mendidik tetapi juga menghibur. Nah, melalui kombinasi teknologi modern dan konten relevan, video animasi pendidikan dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan minat belajar anak-anak, membantu mereka memahami materi dengan cara yang menyenangkan, dan mendukung upaya pendidikan yang lebih inklusif serta kreatif. Yang kedua yaitu tujuan. Yang pertama, tujuan dari media pembelajaran ini yaitu menyediakan konten edukasi yang menarik dan interaktif, membuat video animasi pendidikan yang berfokus pada pengetahuan umum untuk anak-anak usia 12 tahun, sehingga mereka dapat memahami konsep-konsep yang kompleks dengan cara yang menyenangkan dan visual. Yang kedua yaitu meningkatkan minat motivasi belajar anak-anak. Melalui penggunaan media animasi dan teknologi AI, tujuan utama adalah membuat materi pembelajaran yang tidak hanya informatif tetapi juga menghibur, sehingga anak-anak lebih tertarik untuk belajar. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan platform digital dalam proses pembelajaran. Menggunakan platform populer seperti YouTube dan TikTok sebagai sarana untuk menyebarkan video animasi, sehingga konten dapat diakses secara luas oleh anak-anak, orang tua, dan guru dimanapun. Yang keempat itu mendukung pembelajaran mandiri, memberikan akses kepada anak-anak untuk belajar di luar lingkungan sekolah formal dengan konten video yang tersedia kapan saja dan di mana saja, mendukung konsep belajar mandiri yang fleksibel. Yang kelima yaitu menyederhanakan konsep ilmiah dan pengetahuan umum, menyajikan materi-materi sains dan pengetahuan umum dalam bentuk animasi sederhana agar anak-anak dapat lebih mudah memahami topik-topik yang mungkin terasa sulit atau abstrak. Selanjutnya yaitu deskripsi produk. Produk ini berupa video animasi pendidikan yang dirancang khusus untuk anak-anak usia 12 tahun. Video ini akan mengangkat berbagai topik pengetahuan umum seperti fenomena alam, contohnya yaitu gunung meletus, abrasi pantai, sains, contoh rotasi bumi, tata surya, dan topik menarik lainnya yang sesuai dengan kurikulum dan minat anak-anak. Setiap video akan memiliki durasi 2 hingga 5 menit dengan fokus pada visualisasi yang menarik, narasi yang mudah dipahami, dan animasi yang interaktif. Untuk menjaga kualitas pembuatan video akan menggunakan AI, Elephant Labs, untuk pengisian suara yang natural dan ramah anak, serta Adobe Express untuk pembuatan animasi yang kreatif dan informatif. Video ini akan diunggah secara berkala di YouTube dan TikTok, dua platform yang populer di kalangan anak-anak dan remaja. Kedua platform ini memungkinkan interaksi yang dinamis, di mana anak-anak tidak hanya menonton tetapi juga bisa berkomentar dan berbagi pengetahuan bersama teman-teman mereka.
Konten ini diharapkan dapat menjadi sumber edukatif alternatif yang dapat diakses oleh anak-anak secara luas, mendukung pembelajaran di rumah, dan melengkapi apa yang mereka pelajari di sekolah. Nah, selanjutnya itu target pasar. Yang pertama yaitu anak-anak usia 10-13 tahun. Target utama adalah anak-anak usia 10-13 tahun, khususnya mereka yang memiliki minat terhadap pengetahuan umum dan sains. Konten animasi yang edukatif dan menarik akan membantu mereka memahami berbagai fenomena alam dan konsep ilmiah secara mudah dan menyenangkan. Yang kedua yaitu orang tua. Orang tua yang peduli terhadap pendidikan anak-anak mereka dan mencari konten edukatif berkualitas di luar sekolah akan tertarik dengan video ini sebagai sarana belajar tambahan yang interaktif dan aman untuk ditonton. Yang ketiga yaitu guru dan sekolah. Guru atau instansi pendidikan yang ingin memberikan variasi dalam metode pengajaran dapat menggunakan video ini sebagai materi tambahan di kelas atau sebagai sumber referensi belajar mandiri untuk siswa. Yang keempat itu platform pembelajaran online. Video ini juga dapat menarik perhatian platform pendidikan atau e-learning yang ingin memasukkan konten edukatif berbasis animasi sebagai bagian dari materi pembelajaran digital mereka. Yang terakhir yaitu pengguna media sosial, YouTube dan TikTok. Anak-anak dan remaja yang aktif di YouTube dan TikTok akan mudah menemukan dan menikmati konten ini karena tersedia di platform yang mereka akses sehari-hari, menyesuaikan dengan pola konsumsi media generasi muda. Selanjutnya yaitu keunggulan produk. Yang pertama yaitu visual animasi yang menarik dan edukatif. Video ini memadukan animasi berkualitas dengan konten edukatif yang mudah dipahami oleh anak-anak. Visualisasi yang menarik dapat membantu menjelaskan konsep-konsep yang rumit dengan cara yang lebih sederhana dan menghibur. Selanjutnya itu penggunaan teknologi AI dalam pengisian suara. Penggunaan AI Eleven Labs memungkinkan video memiliki narasi suara yang alami, ramah anak, dan jelas. Ini meningkatkan kualitas produksi, membuat materi lebih mudah dipahami dan menarik bagi penonton. Yang ketiga yaitu distribusi di platform populer. Video diunggah di YouTube dan TikTok, dua platform yang sangat populer di kalangan anak-anak dan remaja. Ini memberikan aksesibilitas yang luas dan menjangkau audiens dengan cepat melalui algoritma platform dan fitur-fitur interaktif. Selanjutnya yaitu topik yang relevan dan sesuai dengan kurikulum. Konten video disesuaikan dengan topik yang penting bagi anak-anak seusia 12 tahun, mencakup fenomena alam, sains, dan pengetahuan umum yang sering diajarkan di sekolah, sehingga mendukung dan melengkapi pembelajaran formal. Selanjutnya yaitu durasi singkat namun penuh informasi. Setiap video berdurasi 2-5 menit, cukup singkat untuk mempertahankan fokus anak-anak namun tetap memberikan informasi yang padat dan bermakna. Format ini ideal untuk konsumsi di media sosial seperti TikTok dan YouTube. Dan yang terakhir yaitu ketersediaan dan yang fleksibel dan mudah diakses. Konten dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui platform online, memberikan fleksibilitas kepada anak-anak, orang tua maupun guru untuk menggunakan materi sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya itu rencana produksi. Yang pertama itu konsep dan penulisan naskah. Menyusun materi video berdasarkan topik pendidikan umum seperti sains, geografi, fenomena alam, dan lain-lain. B. Pembuatan naskah narasi yang disederhanakan untuk anak-anak usia 10-13 tahun. C. Estimasi waktu 1 minggu untuk setiap video. Yang kedua yaitu pembuatan animasi. Menggunakan Adobe Express untuk membuat visual animasi yang menarik dan mudah dipahami oleh anak-anak. B. Melibatkan elemen interaktif dan karakter yang disukai anak-anak. C. Estimasi waktu 1-2 minggu per video. Selanjutnya itu pengisian suara. Menggunakan AI Eleven Labs untuk menghasilkan suara yang ramah anak dan profesional. Suara narasi diatur dengan jelas dan mudah dimengerti dengan intonasi yang menarik. Estimasi waktu 1-2 hari per video. Yang keempat yaitu editing dan finalisasi, menggabungkan animasi dan narasi suara serta menambahkan efek suara dan musik latar yang relevan. Finalisasi video untuk kualitas terbaik, durasi 2-5 menit per video. Estimasi waktu 1 minggu per video. Yang kelima yaitu upload dan distribusi, mengunggah video ke YouTube dan TikTok serta melakukan optimasi untuk algoritma platform menggunakan keyword, hashtag, dan judul menarik. Distribusi video secara rutin, misalnya 2 video per bulan. Selanjutnya itu rencana pemasaran. Yang pertama yaitu optimasi SEO di YouTube.
Menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik pendidikan seperti pengetahuan umum anak, video belajar sains, atau animasi edukasi anak. Membuat thumbnail yang menarik dan judul yang jelas serta deskripsi video yang informatif. Yang kedua yaitu promosi di TikTok. Menggunakan konten pendek dengan highlight dari video yang lebih panjang di YouTube untuk menarik perhatian. Menggunakan hashtag yang populer dan challenge terkait pendidikan untuk meningkatkan jangkauan. Selanjutnya itu promosi di komunitas online. Bergabung dengan komunitas pendidikan atau parenting di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Membagikan konten video di forum atau grup yang relevan untuk meningkatkan audiens organik. Yang selanjutnya itu analisis SWOT. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Video animasi menarik yang dapat memudahkan anak-anak dalam memahami materi pendidikan. Penggunaan teknologi AI untuk suara yang berkualitas. Durasi pendek yang sesuai dengan pola perhatian anak-anak. Distribusi melalui platform populer seperti YouTube dan TikTok. Yang kedua itu weakness, kelemahan, kompetensi dengan konten video lain yang lebih komersial atau hiburan, memerlukan waktu dan biaya yang cukup untuk memproduksi video berkualitas. Yang ketiga itu opportunities atau peluang, meningkatkan minat terhadap konten pendidikan digital di kalangan orang tua dan sekolah, kesempatan untuk bekerja sama dengan sekolah dan platform learning. Selanjutnya, monetisasi konten melalui iklan atau kemitraan dengan merek. Yang keempat yaitu threat, ancaman. Yang pertama itu perubahan algoritma platform yang dapat mengurangi visibilitas video. Tantangan dalam menjaga komunitas produksi video secara rutin. Selanjutnya yaitu estimasi biaya produksi. Yang pertama yaitu ada namanya Adobe Express Creative Cloud Express Premium. Keterangan berlangganan per bulan. Nominal itu yaitu sebesar Rp140.000. Yang kedua yaitu AI Eleven Labs Subscription Plan Creator Plan. Keterangannya itu perlangganan per bulan yaitu nominal Rp150.000. Yang ketiga yaitu kuota internet. Keterangannya itu kebutuhan editing, upload dan download video besar. Nominal Rp150.000. Dan terakhir itu konsumsi selama editing video sebesar nominal yaitu Rp100.000. Jadi totalnya semua itu Rp540.000. Jadi setelah saya mempresentasikan bisnis plan yang saya buat, semoga bisnis ini berguna dalam bidang pendidikan, terutama di sekolah untuk anak-anak dan di kampus untuk mahasiswa. Semoga konten video animasi edukatif berbasis AI untuk anak-anak di platform digital dapat mempermudah cara kita untuk belajar lagi dengan menggunakan media-media elektronik dalam pembelajaran. Mungkin sekian presentasi proposal bisnis bidang industri kreatif bidang pendidikan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.